Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini melemah 2,1%. Setelah kemarin menguat 3,97%, 4% lah ya. Ternyata hari ini melemah lagi. Melemahnya 2% lagi ya, 2,1%. Dan ternyata benar masih membuktikan bahwa 615 yang sebelumnya area support dan di breakdown ternyata masih direspon jadi resisten gitu ya. Jadi stay safe dulu aja ya, sentimennya belum ada banyak sentimen bagus yang muncul. Tetap stay safe, ini marketnya bearish. Yang perlu diketahui di market bearish itu ada namanya psikologi pasar waktu market bearish ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar ini nih, kalau waktu bullish ya wali dari yang pesimis, skeptis, optimis, euforia. Nah, euforia yang di puncak-puncaknya nih. Kemudian kalau setelah di puncak, kemudian ketika market mulai belok nih ya, belok ke bawah, biasanya tuh pada denial. Itu kalau di IHSG itu biasanya bukan biasanya, itu di IHSG waktu itu yang udah diinfokan kalau ada change of character ya, breakdown 7546 itu ada cok, dan rasanya di sini nggak banyak yang aware, nggak banyak yang respon ini kayaknya masih turun biasa gitu ya, turun wajar lah, koreksi wajar, jangan-jangan itu umumnya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat strukturnya, di sini ada change of character, berarti strukturnya udah nggak uptrend lagi. Itu malah satu sinyal atau satu tanda penting untuk diperhatikan ya, terutama di market gitu. Dan yang kedua, setelah fase denial terus biasanya lanjut turun gitu ya. Setelah di fase-fase denial ini biasanya baru-baru kebentuk ada change of character. Begitu juga di sini kalau market lagi bullish, biasanya waktu di pasar masih pesimis nih, masih sideways gitu ya, biasanya big player masih atau big fundnya masih ngumpulin barang akumulasi. Begitu keluar dari sideways, orang biasanya, atau terutama yang retail ya, itu biasanya masih, ini beneran naik nggak sih, jangan-jangan cuman bohongan gitu ya. Nah biasanya di sini yang nggak disadari itu kalau ada change of character, itu satu tanda perubahan arah dari yang tadinya turun terus berubah jadi sideways dan berubah jadi naik gitu. Baru kemudian optimis dia lanjut naik, semakin semakin kenceng naiknya ya, gampangannya gitulah, semakin kenceng naiknya biasanya di sini udah fase partisipasi publik sih. Kemudian baru euforia di sini juga banyak yang nggak sadar kalau di situ itu puncak. Banyak yang nggak sadar kalau di sini itu big playernya distribusi. Memang fase distribusi dan akumulasi itu sangat susah, atau bisa dibilang ya susah lah dideteksi oleh retail trader, apalagi yang pemula, trader atau investor ya. Dan biasanya dari euforia ini belok, kemudian sampai ada change of character pun biasanya juga masih denial, dianggap itu turunnya masih wajar, sama seperti IHSG waktu bikin change of character pertama di bulan September kemarin 2024 ya. Dan setelah itu si marketnya lanjut turun. Di sini baru ada ketakutan, waduh kok turun terus nih, jangan-jangan udah pada turun nih. Nah biasanya yang kayak gini, ketika masuk fase kayak gini, maksud saya itu pada di cut lossin tuh, kalau misalnya udah punya barang terus kayak kemarin tuh udah tembus di bawah 7.000 tuh ya, wah ini jangan-jangan udah turun nih, aduh ampun deh, cut loss. Atau jangan-jangan baru ketakutannya itu, maksudnya baru merasa ketakutan ketika nembus 6,5, karena 6.500 ini adalah support yang cukup kuat, support dari beberapa tahun yang lalu. Baru waduh ini nggak bener nih, udah ketakutan, terus habis itu di jual-jualin di cut loss gitu ya.
Bisa jadi kayak gitu. Ada. Kemudian harga lanjut turun. Sini udah panik nih. Meskipun market udah kadang ya saking paniknya, meskipun market udah melandai gitu, turunnya kayak yang apa ya? Kayak misalnya yang inilah, yang di tahun 2020 kemarin waktu waktu apa pandemi ya. Nah, ini ada mantul nih. Orang udah keburu panik duluan, mantul dimanfaatin aja buat jualan, jualan aja, jualan, jualan. Panik terus habis itu balik lagi pesimis, balik pesimis setelah apa namanya? Setelah agak naik itu, jangan-jangan ntar turun lagi, pesimis. Naik terus. Nah, pentingnya di sini juga selain kita eh, selain kita harus tahu kalau kalau di eh, kalau psikologis market ini ada cycle-nya juga, ada siklusnya juga. Ya karena market kan isinya manusia, yang bikin harga ini kan manusia juga ya. Yang ketemu jualan dan pembeli, penjual dan pembeli itu kan juga manusia. Jadi pasti ada jejak yang tertinggal lah. Di situ bisa dibaca. Nah, oleh karena itu wajib tahu buat investor atau trader, kalau misalnya di market lagi bearish kayak gini, yang pertama itu cash is king, itu benar. Jadi bukan sisihkan sih, sebisa mungkin jangan dihabisin duitnya yang ada di porto gitu ya. Kalau misalnya metodenya atau biasanya itu emang top up baru beli, maksudnya baru top up ketika mau beli, ya uang dinginnya disiapin gitu dari sekarang gitu ya. Siapa tahu emang siklusnya sama seperti pandemi kemarin 2020 kan. Maksudnya di bulan Maret itu adalah area-area IHSG di terendah. Ya nggak ada yang tahu, kita lihat aja ntar respon marketnya kayak gimana, baru retail ikutan bereaksi begitu ya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita trading, jangan lupa pasang stop loss, karena salah satu manajemen risiko bagi trader itu adalah stop loss gitu ya. Apalagi kalau enggak lah, jangan pakai margin kalau kayak gini. Yang ketiga, jangan pakai margin. Cash only aja udah bener stay safe, apa udah bener stay safe, pakai cash, kemudian pasang stop loss. Kalau kena cut loss ya udah exit. Karena kalau turun ke level cut lossnya ya udah exit aja, nggak apa-apa gitu ya. Dan yang berikutnya, pentingnya tahu market struktur. Kenapa pentingnya tahu market structure? Gunanya buat identifikasi awal-awal perubahan arah harga kayak gini nih gitu ya. Di awal udah dibilang, meskipun ya masih ada saham-saham atau bahkan masih banyak saham yang masih uptrend terus enak di tradingin gitu ya. Waktu di bulan-bulan Oktober, bahkan November, Desember, ya Oktober lah, di Oktobernya itu udah dibilang juga kalau IHSG-nya ini selama belum berhasil naik dan tutup di atas 7911, itu berarti strukturnya udah masih tetap nggak uptrend ya. Jadi udah ganti, malah cenderung downtrend di bulan November. Karena Novembernya bikin break structure, bikin boss breakdown 7449, artinya downtrendnya berlanjut. Nah, downtrendnya berlanjut, tinggal kita cari aja area-area supportnya di mana. Area support yang strong 6,5 ternyata di breakdown juga. Nah, itu tuh 6,5-nya di breakdown juga ya. Semoga sih di 600-an ini ada membal ya. Kalau enggak ya berarti ke bawah 6.000 tuh. Maksudnya kalau di 6.000 juga nggak membal, ke 5.800-an. Itu IHSG-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk info, di bulan April 2025 ya, habis lebaran nanti, kami mengadakan workshop SMC dan Fibo Cuan. Jadi kami adakan lagi workshop SMC dan Fibo Cuannya. Silakan nanya-nanya dulu, boleh di admin kami, atau kontaknya ada di deskripsi di bawah ding kalau mau nanya-nanya. Kemudian hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 kami mengadakan pre-class.
pre-kelas yang kedua ya untuk workshop SMC dan Vibo Cuan bulan April mendatang. Nah, pre-kelas ini gratis, daftar aja, link pendaftarannya di bit.ly/daftar pre-kelas atau ada di bawah lah, di deskripsi di bawah ya, di bawah, klik aja linknya, ntar diarahkan langsung ke sana. Atau kalau nonton YouTube ini di TV atau di PC, scan aja itu barcode-nya, gitu ya. Itu infonya. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist aja lah ya. Nggak banyak sekarang karena emang marketnya ambruk, terus banyak yang batal strateginya, kemudian yang kena stop loss juga kemarin-kemarin udah dibahas ya, yang kena stop loss. Nah, sekarang yang masih ada di dalam watchlist yang pertama ada Cuan. Si Cuan ini sekarang memang merah, melemah 7,4%, tutup di 6.900, dan kemarin terakhir muncul di strategi yang ada di rekomendasi tanggal 4 ya. 4 4 Maret 2025. Belinya di 7125. Harusnya sih udah dapat barang karena hari ini tutup di 6.900. Nah, buat yang udah punya barang, selama nggak tutup di bawah 6,5 masih aman. Kalau tutup di bawah 6,5, exit ya. Ya, ini kalau emang udah kena stop loss harus exit gitu. Mudah-mudahan sih membal, tapi kalau ternyata tutup di 6475 atau lebih bawah, ya exit ya. Atau nggak mau ambil resiko, jangan-jangan tutupannya di 6.000 atau bahkan di bawah 6.000 gitu ya, langsung pasang elite sell boleh di 6450, boleh kasih sedikit toleransi lah di bawah 6,5 ya. Terus yang kedua ada DKFT. DKFT-nya terakhir muncul di rekomendasi untuk tanggal 4 juga, 4 Maret 2025. Strateginya kali ini buy break sih, nggak ngantri. Karena kemarin itu dia ada sinyal POW ya. Kemudian setelah ngetes area order block dan strukturnya ini uptrend nih. Kalau kita zoom out, nah strukturnya uptrend, gampang lah ya. Kelihatan strukturnya uptrend ini ini pullback sebagai inducement diambil, kemudian ya belum ada boss sih memang, karena high valid di sini belum ada yang berhasil nge-breakout pakai body. Ini konfirmasi bossnya berarti naik di 304, dia harus breakout 304 supaya break structure. Intinya sih ini selama nggak tutup di bawah 238, si DKFT masih lebih besar peluang untuk lanjut ke 306 atau 320-an ya. Target TP1 nya situ. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Terus kemudian berikutnya Java. Ternyata tutupan sama persis dengan penutupan hari sebelumnya ya. Candlenya cenderung indecision sih. Strateginya ini karena kemarin sudah bikin setup. Strategi yang muncul di rekomendasi tanggal 4 Maret kemarin terakhir muncul tuh ya. Ngantri di 19.30, stop loss kalau close di bawah 18.40. Terus pasti lupa. Targetnya di 21.30. Ya, 21.30 target TP1. Itu sih. Antriin aja dulu di 19.30 kalau masih minat incer Java ya. Lanjut ada MAPI. MAPI lower high lower low candlenya ini terakhir muncul di rekomendasi untuk tanggal berapa? 3 kalau nggak salah, ingat ya. Strateginya ngantri di 12.75, masih sama, antriin situ dulu aja nggak apa-apa. Atau dipecah jadi 2, 12.75 dan 12.10 ya. Stop lossnya kalau close di bawah 11.55 dan target TP 1 itu ada di 15.35. Kemudian Astra. Si Astra hari ini hijau tipis, menguat 0,2% sih ya. Candle hari ini body kecil, shadow bawah panjang, inside bar. Mudah-mudahan ini bisa lanjut ya. Ini cakep sih. Kalau bisa lanjut ke atas 4840, wah cakep tuh. Peluang untuk ke atas 5.000 lagi jadi makin besar Astranya. Mudah-mudahan ya lancar ke target TP1 di
5250 itu. Terus Breeze hari ini merah, melemah 4,1%, tapi nggak apa-apa. Emang kalau ini sih saya nunggunya agak bawah sih, 2250 ya. Jadi ya belum nyampe gitu sih. Tetap saya lebih pilih tunggu 2250 atau 2170, 2160 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas apa nih? Oh, kita geser ke saham yang di request di kolom komen gitu ya. Cuman ada satu saham yang di request, yaitu MLPL. Si MLPL, pertanyaannya sih ini turun sampai kapan? Kalau sampai kapan saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif teknikal, dari sudut pandang teknikal, kelihatan ya area Nah, 94 ini adalah area yang sempat jadi resisten, kemudian di breakout dan dites, kemudian direspon jadi support. Jadi kalau misalnya ini turun ya ke area 100 sampai 94 terus mantul, berarti masih direspon jadi support dan silahkan boleh dipakai, boleh dimanfaatkan range-nya, karena ada kemungkinan sideways di range 94 sampai sekitar 150-an. Cuman hati-hati kalau breakdown 94 itu ya udah exit dulu aja. Itu paling sih si MLPL-nya, karena kemarin ini area supply masih direspon dengan tegas sebagai area resisten. Tanggal 24 dites ada rejection, tanggal 25-nya bearish engulfing, berikutnya lanjut turun. Sempet dibahas ya waktu di tanggal berapa ya, kalau nggak salah sih tanggal 25 juga saya bilang kalau ada naik-naiknya manfaatin jualan. Terus di tanggal 26-nya juga sempat saya bahas lagi, saya ingat saya, tapi di Instagram atau di YouTube saya lupa. Kayaknya di IG deh, karena saya bilang ini naik mending jualan gitu, atau kalau masih mau hold ya elite sell-nya pasang di 125 ya, besoknya turun. Dan ini OTW ke 100 berarti. Kalau nggak, selama nggak ada tanda rebound, tungguin di sedekat mungkin dengan 94 kalau misalnya minat pengen beli. Tapi kalau udah punya barang dan mau hold, level yang dijaga di 94 ya. Itu mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita geser ke saham rekomendasi untuk besok ya. Rekomendasi untuk besok hari Rabu 5 Maret 2025. Oke, ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada. Bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Saham pertama langsung aja, PTPS. Ini sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi. Jadi ini ceritanya strategi buat yang belum punya barang aja. Buat yang belum punya barang boleh dibeli, ngantri 890 boleh, langsung beli 900 juga boleh. Stop lossnya kalau close di bawah 860 ya. Dan target TP1 di 1070, TP2 1200. Sama sih, harusnya sih udah punya barang ya, karena terakhir di 890 tuh ada rekomendasinya situ. Itu ya. Saham kedua PSAB. Nah, si PSAB kalau ini strategi untuk buyback kali ya, atau buat yang belum punya barang dan minat silakan sih bisa. Kemarin ada sinyal BOW, hari ini inside bar. Area belinya tapi setelah ada setup di tanggal 4 itu area belinya level pre-entry di 246 dan level entry-nya 224. Boleh antri di dua level itu. Stop loss sama-sama kalau close di bawah 206. Dan target TP1 332, target TP2 410 ya. Kemudian saham ke 3 Pewon Doji Candle hari ini tutup sama persis dengan penutupan hari sebelumnya juga sih ya, lower high lower low, tapi candlenya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas setelah ada setup di tanggal 17 Februari 2025, selama nggak turun dan tutup di bawah 368
ini setup masih bisa dipakai dan strategi yang pernah muncul itu masih bisa dijalankan juga, masih bisa dipakai. Buat yang udah punya barang, di hold dulu aja selama nggak tutup di 366 atau lebih bawah, masih aman. Buat yang belum punya, besok bisa langsung dibeli di 380 boleh, mau ngantri 376 boleh gitu ya. Kemudian stop lossnya sama kalau tutup di bawah 368 dan target TP1 422 ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan buat yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.